rencana Tuhan itu loh. Amin, amin. Iya. Tuhan buat segalanya indah pada waktunya ya. Ya, selamat Iya, bergabung Bu tunggu. Marta sudah bersama kita di malam ini. Dan marilah kita memulai ibadah kita malam ini ya. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Ya, kepada Ibu Lydia Eka dipersilakan. Ya, shalom. Ya, shalom. Shalom Bu Marta, shalom Bu Sinta, shalom Pak John ya. Shalom Bu. Shalom semua ya. Sehat walafiat ya. Amin. Hari ini yaitu Selasa 22 Agustus 2023. Pukul 7 ya Indonesia, pukul 8 Hong Kong, pukul 2 Jerman. Host saya sendiri, worship leader-nya Bapak John Sarbunan MA, pembicara Bapak John Sarbunan MA, doa prophetik Bapak Darmawan. Pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Papua. Doa berkat yang dinaikkan oleh Bapak John Sarbunan MA. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Nafas Tuhan, secara cuma-cuma. Berarti kami ini masih bisa melayani Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati teman-teman yang ada di CLCC ini. Maupun yang ada di rumah, mungkin kesehatannya ada yang terganggu ataupun kesibukan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai mereka. Kami buka kebaktian ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Lydia Eka buat doa yang sangat indah sekali sudah dinaikkannya di malam ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian kita akan naikkan doa ini ya, pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan kita dia layak disembah. Amin. Oke. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Dia layak kita sembah di malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang untuk menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Oke, mari kita puji. Selamat malam Pak Darmawan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Oh, dalam kekudusan-Mu. Selamat malam Bu Cajuk. Ku angkat tanganku, kami rindu Engkau ya Tuhan. Oh, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari berkata bersama-sama, sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak menerima pujian
hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, oh Tuhan yang baik, dalam kekudusan-Mu. Ku angkat tanganku, ya Tuhan, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Makasih Tuhan, haleluya, kami sujud menyembah-Mu. Engkau layak disembah, haleluya. Sebab Engkau yang kudus. Mari katakan sama-sama, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima ya Tuhan, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, oh hormat dan kuasa, katakan, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Engkau layak disembah. Mari angkat suara kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Oh, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Kami saatnya memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Berapa banyak saudara siap memuji Tuhan malam ini? Oh yes. Praise the Lord. Haleluya. Oke, mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Haleluya. Mari katakan haleluya semuanya.
na 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 semuanya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat sama-sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya semuanya. Na 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 angkat suaramu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Semuanya, biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakimu lompat sama-sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya semuanya. Haleluya. Oh, kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan. Oh, 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 oh. Haleluya. Padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat sama-sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semuanya bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 semuanya. Na 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 na. Haleluya. Tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Amen. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Wow, luar biasa. Kita akan mau sambut firman Tuhan pada malam ini. Dan kita pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Terima kasih buat karya-Mu terbesar dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kasih setia-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord.
Kami adalah buatan tangan Tuhan, hasil karya yang Engkau bentuk, yang Engkau ciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Mari angkat pujian ini sekali lagi bagi Tuhan. Semuanya katakan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, ini doa kami Tuhan, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Semuanya katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Semua katakan, Yesus, Engkau bukan bumi. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
Katakan amin. Haleluya. Oh, praise the Lord. Mari Transfer ke bank mana aja, gratis 100 kali per bulan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini. Praise the Lord. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Untuk doa firman Tuhan malam hari ini akan dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Selamat malam semuanya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di LCC Zoom Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar bagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Lebih hari lebih heran, supaya kami boleh menerima berkat mujizat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan Tuhan hati kami masing-masing, supaya firman menjadi tuntunan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa firman Tuhan sebelum disampaikan sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Amen. Dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan ya oleh Ibu Nini Herawati sebagai doa peneguhan firman. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semua kita malam ini bersuka cita tentunya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini dalam sebuah sorotan tema kita, yaitu cara, haleluya ya. Cara apa saudara-saudara? Yaitu cara menerima ya. Menerima apa? Menerima kekayaan doa Yesus. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau kita pahami malam ini dan kita akan sama-sama menyelidiki, kita akan bongkar cara menerima kekayaan doa Yesus itu seperti apa ya. Kalau kemarin malam saya sampaikan tentang rahasia kuasa doa Yesus, dan tadi pagi saya sampaikan tentang juga kualitas doa Yesus, dan malam ini saya sampaikan cara menerima kekayaan doa Yesus. Nah, kita akan lihat kekayaan doa Yesus itu seperti apa ya. Kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam hari ini. Haleluya. Oke, terambil dari Wahyu Efesus pasal 2 ya, ayat yang ke-10. Dan kepada sahabat kita, oke, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John. Nats Amin. bacaan Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa, saudaraku? Hasil karya ciptaannya ini, saudaraku ya. Dan kalau kita lihat, saudara, barang-barang yang kau pegang, katakanlah ya, seperti hari ini saudara bisa ikut Zoom lewat media elektronik ya. HP yang saudara punya itu kan hasil ciptaan pabrik, betul ya? Itu hasil karya dari seorang insinyur yang menciptakan Android ini, dan itu diproduksi oleh pabrik. Jadi pabrik yang memproduksi, yang membuatnya itu, saudaraku. Nah, Tuhan pun sama, saudaraku. Tuhan itu adalah master plan kita. Dia yang menciptakan, yang merancang kita, dan dia yang menciptakan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah ya. Seperti Android ini buatan pabrik ya, saudara. Anda punya benda-benda di rumah, kursi, ya apapun, saudara. Itu hasil dari buatan pabrik ya. Saudara, nah kita ini lebih mulia, kita ini hasil buatan Tuhan, saudara. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini adalah harta kekayaan dari Yesus, saudaraku. Dan ini yang dia doakan, saudaraku ya. Dan kalau kita baca nanti, Bapak Ibu sekalian ya, kita akan perhatikan dulu. Manusia, saudara, itu adalah ciptaan Tuhan. Dia adalah makhluk yang paling mulia.
dari makhluk lainnya. Makhluk lainnya itu adalah hewan dan tumbuhan. Apa beda manusia, hewan, dan tumbuhan? Ya, manusia dikatakan dia makhluk yang mulia. Kenapa? Karena dia punya 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, saudaraku. Ya, itu lengkap sekali, roh, jiwa, dan tubuh. Sementara hewan cuma punya jiwa dan tubuh saja, dia nggak punya roh. Ya, beda juga dengan tumbuhan. Tumbuhan cuma punya apa? Cuma tubuh saja, batang saja, ya, yang secara fisik nampak di depan mata kita. Dia nggak punya roh, dia nggak punya jiwa, saudaraku, ya. Jadi inilah kita lihat keistimewaan Tuhan menciptakan itu manusia serupa dan segambar dengan Allah, ya. Karena itu blueprint kita itu adalah benar-benar di sini, saudaraku. Tuhan menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Di dalam bagian yang lain, Alkitab berkata dalam kitab Yesaya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi kita ini adalah hasil produk dari Allah sendiri, dan saudaraku, kita ini mulia, saudaraku. Dan inilah saudara-saudara, ya, harta kekayaan Yesus ini adalah kita semua ini. Ya, oleh karena itu ketika manusia jatuh dalam dosa, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari, menyelamatkan, dan dia menebus kita semua. Itu luar biasa untuk pengorbanan Tuhan. Saudara, dan mari kita akan lihat lebih lanjut, kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 7 sampai 9, saudara, ya. Kemarin kita baru memulai Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Kalau kita perhatikan keseluruhan Yohanes 17 ini, itu topiknya adalah tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan di bagian pasal 17 ini, saudaraku, ini adalah yang disebut dengan doa, saudara, dari imamat, ya. Imamat rajani ada di sini, ya, saudaraku. Dan ini juga disebut doa pengudusan, saudaraku, ya. Saudara, karena di dalam ayat-ayat ini Yesus sedang berdoa untuk murid-muridnya, saudaraku. Tadi pagi ketika kami dalam perjalanan ke Surabaya, ya, itu jam 3 subuh, saudaraku, ya. Kami ibadah Zoom. Saya tetap di mobil, tetap Zoom saya buka, sehingga kita bisa beribadah tadi pagi. Dan ketika sampai di Surabaya, saya sementara mempersiapkan renungan untuk malam dan pagi, besok pagi saya dapat satu ayat yang luar biasa, Bapak Ibu. Wow, hati saya sangat bersuka cita, ada sebuah revelation, ada sebuah rahasia yang Tuhan singkapkan. Sehingga saya berkata kepada anak saya, dan saya praktikkan, saya berkati dia, saudaraku, ya, di dalam doa. Nah, hari ini kita akan lihat ada 3 kebenaran dari ayat-ayat ini, Yohanes 17, ayatnya yang ke-7 sampai 9, saudaraku, ya. Di sini ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui. Yang mengetahui apa, saudaraku? Dia orang yang mengetahui cara menerima kekayaan doa Yesus. Nah, saudara, cara menerima kekayaan doa Yesus itu seperti apa, dan siapakah orang yang layak mendapatkan menerima kekayaan doa Yesus? Saudara, mari kita lihat ada bagian-bagian ini. Yang pertama, dia adalah orang dengan sepenuh hati. Saudara-saudaraku, dia tahu semua yang diberikan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi ini dulu yang pertama. Jadi saudara-saudara lihat, ya, semua yang diberikan, saudaraku, kepada Yesus itu sebuah kekayaan surgawi, diberikan kepada Yesus, itu semua berasal dari Bapa. Ini rahasia yang pertama. Kita lihat, ya, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-7. Silakan Bu Jajuk, mic bisa dibuka. Ya, Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Amin. Amin. Sekarang mereka tahu. Ini adalah bagian dari doa Yesus. Pada waktu Yesus berdoa, saudaraku, ada kalimat-kalimat yang diucapkan, saudaraku. Di ayat-ayat sebelumnya sampai di ayat yang ke-7, Yesus pun masih di dalam doanya kepada Bapa. Yesus dalam doa kepada Bapa, dia bilang, sekarang mereka tahu siapa mereka ini. Mereka ini adalah murid-muridnya. Orang-orang yang Yesus sedang didik mereka dengan firman. Yesus sedang bentuk mereka dengan firman, dan dia sebagai seorang yang bukan cuma mengajarkan akan firman pada murid-muridnya, tapi dia juga mendoakan, saudaraku, ya, murid-muridnya. Amin. Ya,
Ibu Jajuk berkata amin. So, saudara, Anda bisa berinteraksi ya di depan layar monitor. Anda bisa kirim chatting, Anda bilang amin, saya percaya, dan seterusnya ya. Saya bisa kasih tanda jempol, saya bisa kasih tanda apapun. Yang itu tanda bahwa engkau sedang meresponi firman Tuhan ini. Haleluya. Saudara-saudara, kalau kita ibadah offline ya, biasa kan saudara mengaminkan amin, amin. Jadi saudara-saudara terdengar. Tapi ini kita ibadah online, saudara bisa kasih respon dengan cara saudara bilang amin, ketik amin, saudara bilang saya percaya atau I receive dan seterusnya. Amin. Ini yang pertama, saudaraku. Kita lihat saudara-saudara, yang pertama tentang cara menerima kekayaan doa Yesus. Itu diberikan kepada siapa? Yang pertama diberikan pada orang yang sepenuh hati. Bilang sepenuh hati. Dia harus sepenuh hati. Kalau orang setengah hati nggak bisa menerima kekayaan doa Yesus. Kekayaan doa Yesus ini hanya diperuntukkan kepada orang yang sepenuh hati. Ketika engkau dengan sepenuh hati, engkau datang pada Tuhan dan engkau tahu bahwa semua yang diberikan Yesus itu berasal dari Bapa. Jadi apa yang Yesus miliki itu diberikan Bapa kepadanya. Dan saya percaya selaku apa yang Yesus miliki juga engkau miliki selaku. Itu adalah kekayaan selaku yang Yesus miliki dan itu juga akan menjadi milik saudara dan saya. Bilang amin. Ya, berapa banyak saudara malam hari ini? Siapa yang mau malam hari ini untuk menerima kekayaan doa Yesus? Saudara bisa ketik di sini bilang saya mau. Saya mau. Amin. Kalau saudara, amin. Kalau saudara menerima kekayaan dari orang tua sebagai warisan itu baik-baik saja. Tapi ingat kekayaan yang engkau terima itu ora langgeng. Kekayaan itu yang kau terima itu tidak kekal, itu hanya sementara di bumi ini. Tapi ketika kau terima kekayaan dari Tuhan, itu tetap langgeng sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Jatuh bilang saya mau. Amin. Dan saudara yang lain bilang juga saya mau ya. Bisa saudara ketik di situ, saudara bisa kirim. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini rahasia yang pertama, saudaraku, cara menerima kekayaan doa Yesus. Jadi ketika engkau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati, lalu engkau tahu bahwa semua yang diberikan Yesus itu berasal dari Bapa, maka engkau layak menerima kekayaan doa Yesus. Katakan amin. Sehingga ketika kau menaikkan doa di hadapan Tuhan, selaku doa kata-katamu itu banyak variasi ya. Kata-katamu itu enggak habis, selaku. Engkau melimpah dengan kata-kata doa seperti Yesus berdoa untuk murid-murid ini. Wow, ketika saya merenungkan bagian-bagian berikutnya, waduh, saya diberkati sekali. Tuhan baru singkapkan pada saya tentang rahasia ini, padahal di bagian ini saya sudah bolak-balik baca. Tapi tadi pagi ketika memang dalam kondisi memang agak ngantuk, capek, tapi ketika dapat firman Tuhan ini, wow, saya merasa ini saya mendapatkan satu harta yang kekal, satu harta yang abadi, saudaraku ya, yang tidak bisa disamakan dengan harta kekayaan dunia ini, saudaraku. Karena firman ini adalah Allah sendiri. Bilang amin. Ini adalah harta kita yang abadi. Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Firmanku tidak akan lenyap. Firman itu tetap selama-lamanya. Amin. Soal lihat harta-harta bendawi, harta duniawi, harta materi, harta kekayaan yang ada di muka bumi yang dimiliki oleh orang-orang yang mereka miliki, saudaraku. Itu semuanya itu tidak akan pernah bertahan lama. Lihat ya, besi berkarat, betul? Saudaraku, kaca pecah, apalagi saudaraku ya, plastik kena api meleleh, apalagi kertas kena koyakan sobek, saudaraku. Apalagi saudara, kayu kena hujan panas, dia akhirnya lapuk dan dia akan keropos dan dia akan hancur. Jadi semua tidak sempurna, tidak bisa bertahan lama. Manusia pun akan mati. Tapi kalau engkau punya firman, firman itu tetap selama-lamanya. Semua boleh lenyap, semuanya boleh hilang, semuanya boleh hancur, semuanya boleh binasa. Tapi kalau engkau punya firman, itu yang akan memberi engkau jaminan kehidupan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Harta bendawi, harta duniawi, bahkan keuangan, mata uang bisa mengalami fluktuasi, bahkan bisa mengalami devaluasi, saudaraku ya, bisa mengalami inflasi, saudaraku. Tapi kalau engkau punya kekayaan firman, saya percaya engkau akan dijamin Tuhan, engkau akan hidup. Dan Alkitab berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari mana iman itu datang? Dari engkau mendengar firman Tuhan setiap hari, firman Tuhan setiap hari. Dan itu yang memberi engkau penghiburan waktu engkau susah, memberi engkau pengharapan di waktu engkau dalam keadaan putus asa, memberi engkau kekuatan di saat engkau lemah, memberikan engkau jalan keluar saat tiada jalan. Amin. Firman itu
adalah jawaban bagi kehidupanmu. Bilang amin. Ini adalah harta kita seraku ya. Ibu Jaju berkata, yes, yes, yes. Praise the Lord. Amen. Mari kita lihat yang kedua seraku. Siapakah orang yang mengetahui cara menerima kekayaan doa Yesus? Yang kedua, saudaraku, mari kita lihat yang kedua. Siapakah dia? Ini dia. Dia punya S yang kedua. Tadi S yang pertama itu sepenuh hati ya. Nah, ketika dia sepenuh hati, maka lihat akan meningkat, saudaraku. Dia punya S yang kedua. Dia semakin dia menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Jadi kita ini murid Tuhan. Jadi ketika kita menjadi murid Tuhan, kita semakin menerima bukan satu dua, tapi segala firman yang Yesus sampaikan, yang Yesus beritakan kepada para muridnya. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-8. Ini juga adalah masih di dalam doa Yesus ya. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Amin. Amin. Ini adalah juga doa Yesus. Dia bilang, sebab segala firman yang Engkau sampaikan, Engkau ini siapa? Adalah Bapa. Segala firman yang Engkau sampaikan, yang Bapa sampaikan kepadaku, ini adalah Yesus ya. Yang Engkau sampaikan kepadaku, telah Kusampaikan kepada mereka. Wow, ini luar biasa saudaraku. Jadi lihatlah, kekayaan doa Yesus itu diberikan yang pertama kepada orang yang punya S yang pertama. Dia adalah orang yang sepenuh hati. Setelah dia mengalami orang yang sepenuh hati di hadapan Tuhan, maka setelah lihat dia punya S yang kedua, itu semakin dia menerima. Jadi ketika dia sepenuh hati, membuat dia semakin menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada dia sebagai muridnya, kepada engkau dan saya sebagai muridnya, saudaraku. Jadi Anda lihat ciri seorang murid itu dia selalu meningkat. Bukan cuma sepenuh hati, tapi terus semakin dia meningkat untuk apa? Menerima segala firman. Wow, di dalam Alkitab ada seorang yang dididik oleh seorang hamba Tuhan. Itulah Samuel, saudaraku. Samuel, ibunya bernama Hana, ya saudaraku. Hana yang mandul, saudaraku, dan dia berdoa, Tuhan mendengar doanya, Tuhan bukakan kandungan yang mandul sehingga dia melahirkan sang anak yaitu Samuel. Di dalam doanya pada waktu dia dalam keadaan mandul, dia berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau sampai Engkau memberikan aku seorang anak, maka dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dan ternyata Hana menggenapi janjinya di hadapan Tuhan, menggenapi komitmennya, menggenapi ke saudara-saudaraku, tekadnya, menggenapi janjinya, menggenapi sumpahnya di hadapan Tuhan. Sehingga orang-orang demikian, orang yang membuat sebuah komitmen, sebuah janji, sebuah sumpah di hadapan Tuhan, ini sangat mengikat antara dia dengan Tuhan. Dan itu membuat doanya paling cepat dijawab Tuhan. Siapa di sini yang mau doanya paling cepat dijawab Tuhan? Ketik malam ini, saya mau. Amin. Siapa yang malam hari ini mau supaya doamu itu dikabulkan Tuhan dengan cepat? Bilang, saya mau. Amin. Ketik saudaraku dan kirim, bilang saya mau. Itu adalah tentang bagaimana ekspresi imanmu. Saudara-saudaraku, Hana, Bapak Ibu sekalian, mana mungkin secara medis, saudaraku, dia yang sudah mandul ternyata bisa melahirkan anak. Wow, Ibu Jadut bilang lagi, saya mau melahirkan anak. Dan itulah janji dia persembahkan Samuel kepada Tuhan. Dia bawa ke bait Allah, ada Imam Eli di sana, dan Imam Eli yang mendidik, mengasuh Samuel. Samuel setiap kali memperhatikan khotbah-khotbah dari Imam Eli, saudaraku. Dia mencatat, dia mendengarkan segala firman, dia tidak membiarkan satu firman pun gugur, satu firmanku berlalu begitu aja. Dia catat, dia dengarkan dengan baik. Itulah sebabnya saudara-saudara tahu, Samuel bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, rohnya makin kuat, saudaraku. Dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin dari pemimpin. Kalau orang Israel, mereka punya raja, ya, mereka punya pemimpin, kepala negara. Nah, di atas dia, di atas pemimpin kepala negara ini adalah Samuel sebagai hamba Tuhan, sebagai mentor, sebagai bapak rohani. Dia menjadi pemimpin dari pemimpin, luar biasa. Rahasianya di mana?
Karena Samuel memperhatikan segala firman yang diajarkan. Oh, haleluya. Alkitab berkata dalam Amsal 13 ayat 13, siapa memperhatikan firman, dia berbahagia, tapi siapa yang meremehkannya akan menanggung akibatnya, saudaraku ya. Jadi kita lihat saudaraku, kekayaan, cara menerima kekayaan doa Yesus. Yang kedua ini, marilah Bapak Ibu, saya mengajak saudara semakin, saudaraku, semakin engkau dan saya menerima segala firman, rasanya aku ibadah ini kok masih kurang ya, aku kepingin lagi. Sama seperti engkau makan satu kali rasanya kurang, engkau ingin makan lagi satu hari 3 kali, mungkin masih kurang, engkau bisa makan satu hari 5 kali ya. Jadi pagi, siang, malam 3 kali. Mungkin engkau bisa tambah snack bisa 5 kali sosok. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ibadah pagi kita dengar firman, ibadah malam kita dengar firman. Itu membuat roh kita makin kuat, saudaraku. Membuat jiwa kita makin disegarkan. Sehingga ketika engkau hadapi persoalan, engkau hadapi masalah, engkau tidak gampang stres, tidak gampang putus asa, tidak gampang lemah imanmu. Engkau tetap berglori, engkau berkata, kalau Tuhan bisa menolong orang lain, Tuhan juga bisa menolong hidupku. Kalau engkau bisa menyembuhkan orang lain, engkau juga bisa menyembuhkan diriku. Amin. Kalau engkau bisa memberkati orang lain, engkau juga bisa memberkati hidupku. Itu orang yang karena dia semakin menerima segala firman yang Yesus sampaikan kepada dia sebagai muridnya, itu membuat dia itu kuat, rohnya kuat. Kalau rohnya kuat, mengakibatkan jiwanya kuat. Kalau jiwanya kuat, mengakibatkan tubuhnya kuat, saudaraku. Ya, saudara, saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Jadi semua dimulai dari roh. Makanan bagi roh kita, makanan bagi jiwa kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Orang Kristen yang setiap hari memberi makan bagi rohnya dengan firman, memberi makan jiwanya dengan firman, roh dan jiwanya akan kuat. Kalau roh dan jiwanya akan kuat, dia tidak akan pernah mudah meninggalkan Yesus. Katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara malam hari ini yang mau, siapa yang mau malam hari itu menerima kuasa, menerima mujizat, bilang saya mau. Oh, Ibu Cacik bilang amin, amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku ya. Saudara-saudara, siapakah orang mengetahui cara menerima kekayaan doa Yesus? Haleluya. Ibu Nini juga tidak mau kalah, bilang saya mau. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, yang ketiga, dia punya S yang ketiga. S yang ketiga itu bernama semangat. Nah, ini dia. Bilang semangat. Semangat apa, saudaraku? Semangat berdoa. Untuk apa kita berdoa? Ya, saudaraku, untuk muridnya yang diberikan Bapa kepada Yesus. Jadi kita ini adalah murid yang Bapa berikan kepada Yesus, dan Yesus mendoakan kita, saudaraku ya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang yang menjadi juru selamat, dia berdoa untuk kita di hadapan Bapa. Memang ini konteksnya dia berdoa untuk murid-muridnya pada waktu itu. Bukankah kita juga murid Tuhan? Meskipun Yesus tidak ada di bumi, tapi walaupun dia ada di sorga, dia masih sampai hari ini berdoa untuk kita sekalian. Nah, mari kita lihat Yohanes 17 ayat 9. Ya, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Sebab mereka adalah milik-Mu. Mereka ini siapa? Murid-muridnya Yesus. Berapa banyak murid Yesus? Ada 12 murid. Saudara tentu sudah hafal ya. Yaitu Petrus, Yohanes, Lukas, dan seterusnya, saudaraku ya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga ini, saudaraku, siapakah orang yang mengetahui cara menerima kekayaan doa Yesus? Ini juga merupakan doa Yesus dalam ayat ke-9. Aku berdoa untuk mereka, saudaraku. Jadi saudara, kita harus tahu dalam doa ini, kepada siapa kita berdoa. Yang pertama kepada Tuhan. Lalu untuk siapa kita berdoa? Untuk orang-orang yang kita kasihi. Untuk siapa Yesus berdoa? Untuk murid-muridnya, saudaraku. Jadi kau berdoa untuk siapa? Untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu, untuk menantumu, untuk cucumu, untuk mertuamu, untuk siapa? Orang tuamu, untuk saudaramu, kakak beradik, atau orang-orang yang kau kasihi. Itu untuk siapa yang kau berdoa. Kau harus tahu itu ya. Lalu yang ketiga, dengan siapa yang kau berdoa? Nah, ini penting. Dengan siapa? Tentu dengan partner doa ya, dengan rekan sekerja, dengan para pendoa-pendoa. Jadi kita saling mendoakan malam hari ini, saudaraku. Itu penting ya. Jadi saudara-saudara, kita lihat
Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan mari kita sama-sama sebagai murid Tuhan, mari kita mempraktekkan doa Yesus ini. Ini adalah kekayaan. Ini adalah kekayaan doa Yesus. Jadi cara menerima kekayaan doa Yesus, saudaraku, kita perlu punya semangat. Bilang semangat ya. Orang kalau berdoa nggak semangat, Bapak Ibu sekalian, doanya itu saudaraku tidak ada kekuatan apa-apa. Tapi kalau dia berdoa dengan semangat, wow, itu doanya powerful sekali ya. Saudara kasih Tuhan. Jadi yang ketiga, semangat berdoa untuk murid yang diberikan Bapa kepada Yesus. Amin. Saya percaya malam ini semua murid Tuhan bukan? Dan Bapa telah memberikan engkau dan saya kepada Yesus, dan mari kita sama-sama saling mendoakan. Wow, Ibu Nini bilang amin. Praise the Lord. Haleluya. Saudaraku, dari tiga kebenaran ini, mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Hasil yang pertama, orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu semua diberi Yesus itu, yang diberikan Yesus itu berasal dari Bapa. Berasal dari siapa? Berasal dari Bapa. Amin. Bukan Bapa di bumi, tapi Bapa kita di sorga ya. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes 17 ayat 7. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Amin. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan, yang Bapa berikan kepadaku, kepada Yesus, itu berasal daripadamu. Berasal dari Bapa kita di sorga ya. Bapa kita di bumi bisa memberikan kita, saudaraku ya, uang, bisa memberikan kita hadiah pada waktu kita naik kelas, pada waktu kita berprestasi, dia bisa melakukan, tetapi Bapa kita di sorga memberikan lebih daripada itu. Haleluya. Ini yang pertama, saudaraku ya. Jadi orang percaya yang taat pada firman, dia tahu semua yang diberi kepada Yesus itu berasal dari Bapa. Amin, saudara-saudara ya. Jadi semua yang kita dapatkan ini di bumi itu dari Bapa kita di bumi. Tapi Yesus itu beda sekali, Bapak Ibu. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia percaya bagaimana, selaku? Bahwa Yesus itu diutus dari Bapa. Amin. Mari kita lihat ya. Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Haleluya. Mereka tahu, murid-muridnya tahu benar-benar bahwa aku Yesus datang daripadamu, yaitu dari Bapa. Dan mereka, murid-murid ini percaya bahwa engkaulah Bapa yang mengutus Yesus. Amin. Jadi yang kedua di sini, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, kita selaku tahu bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa. Diutus oleh Bapa untuk apa? Untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Kita bersyukur. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia ini, selaku? Kemanakan nasib orang-orang di dunia ini? Mereka sedang menuju pada kebinasaan. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus datang untuk mencari menyelamatkan kita sekalian ya. Sehingga kita yang berdosa diampuni, kita yang saudara-saudaraku di dalam keadaan najis, kita disucikan oleh Tuhan, dan kita yang dalam keadaan tersesat dibawa ke jalan yang benar. Ini luar biasa, saudaraku. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maka Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Dan mari kita lihat yang terakhir, saudaraku. Ini hasil dari orang yang mengetahui ya, saudara-saudaraku, cara menerima kekayaan doa Yesus. Ini dia yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu semua murid Tuhan itu adalah milik Bapa. Amin. Milik siapa? Milik Bapa. Mari kita lihat Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Amin. Sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi murid-murid Tuhan itu adalah milik Tuhan ya, milik Bapa kita di sorga. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan tetap semangat Bapak Ibu ya, semangat berdoa. Karena dengan engkau berdoa itulah engkau akan lihat kuasa doa Yesus akan menjadi nyata dalam kehidupanmu. Mari kita sama-sama berdoa, dan Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita semua pada malam hari ini. Haleluya.
Baik, bisa dibuka Bu Nini. Ya, mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan setelah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu malam hari ini Tuhan sangat menguatkan iman kami ya Tuhan. Dan kami juga boleh belajar Tuhan melakukan atas lebih hari lagi lebih taat akan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu bersyukur dan Tuhan terima kasih. Semua ini adalah kebaikan daripada-Mu ya Tuhan. Dan apa yang kami terima setiap hari ini kesehatan Tuhan, bahkan ekonomi yang kami sudah topang Tuhan Yesus, itu semua hanyalah dari kebaikan-Mu ya Tuhan. Ini semua hanyalah datang daripada-Mu dan kami lebih lagi taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu malam hari ini Tuhan. Dan juga berkati juga Pastor John Sarbunan ya Tuhan malam hari ini Tuhan. Yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan ya Tuhan. Umur panjang dan juga perlindungan dimanapun beliau berada ya Tuhan. Dan semua apa yang diperlukan Tuhan sudah menyediakan bahkan mencukupkan semuanya Tuhan, baik dalam pelayanan Tuhan untuk keperluan sehari-hari ya Tuhan, Tuhan yang sudah menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk Bu Sinta dan anak-anaknya Tuhan dan keluarga besarnya, dan juga Cindy yang saat-saat ini Tuhan sudah masuk dalam kuliah Tuhan. Oh Tuhan juga diberikan kesehatan juga ya Tuhan. Apapun yang diperlukan semuanya Tuhan, pasti Tuhan yang mencukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan, juga berkati juga anak-anaknya juga yang James Tuhan dan Johan, Tuhan juga memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga kami yang sudah hadir malam hari ini Tuhan, kami sudah menerima semua kebaikan daripada Tuhan. Lord. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Nini Erawati dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Nini. Ya, sama-sama Pak John. Amin. Tetap semangat ya. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Bu Nini yang sudah menaikkan doa firman Tuhan. Ya, sama-sama Bu Eka. Memberkati. Untuk selanjutnya yaitu doa prophetik yang dinaikkan oleh Bapak Darmawan dari Medan. Kami persilakan Bapak Darmawan. Ya, salam Pastor, salam teman-teman. Ya, salam Pak Darmawan. Sore ini lagi baru pulang dari apa? Tadi ya, malam hari ini kita naikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara ya. Amin. Doa prophetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujatan pertobatan yang nyata. I receive. Amen. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi yang taat Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Amen. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi sedang mengalami kemenangan besar
I receive. I receive. Mau saya sambung ya, Baik lagi, Pastor. teman-teman. Dari Kudus bekerja di dalam pergerakan doa-doa. Pastor. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan pembangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova. Amin. Ya, terima kasih Pak Darmawan yang sudah menaikkan doa profetik. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman yang dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua ya. Kami persilakan Bu Weli. Ya, baik, makasih Bu Eka untuk waktunya. Oke. Belum muncul. Ya. Ya, baik, mari kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OPPO Gereja CLCC 0813 30692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Marilah hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah Gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak Ibu dan saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, dan komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Bapak Pendeta John Sarbona Nema dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Agustus 2023, cucu Nito Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2023, Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. 26 Agustus 2023, Rika Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD dari Pekanbaru. 30 Agustus 2023, Saudari Cindy Sicilia Rahel Sarbonan
putrinya Bapak Pendeta John Sarbunan, MA dari Kediri. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistuwati di nomor HP 085964277805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Saya minta waktu, saya mau bersaksi. Ya, silakan Bu Weli. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur buat Tuhan untuk mujizat kuasa Tuhan lewat doa orang benar, hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan persekutuan buat saya tadi malam dengan kepala yang sakit. Puji Tuhan, di saat saya beristirahat dan semuanya hilang lenyap karena mujizat kuasa Tuhan dinyatakan untuk saya mendapat kesembuhan yang datang daripada Tuhan lewat doa-doa orang benar. Sangat besar kuasanya itu yang saya alami dalam hidup. Dan terus pergumulan ini terus mohon doa semua kami dalam pergumulan kehidupan kami secara khusus untuk kesehatan keluarga kami, untuk terus ditolong, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta, bahkan semua persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waktu saya kembalikan kepada Shalom Bu Weli. Ya, terima kasih Bu Weli. Shalom Bu Weli. Kalau Bu Weli sudah ditolong Tuhan, semuanya di CLCC juga pernah ditolong Tuhan ya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut di dalam pelayanan Gereja CLCC ya. Tuhan Yesus memberkati semua ya. Untuk selanjutnya yaitu doa berkat yang dinaikkan oleh Bapak John Sarbunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, praise the Lord. Bapak Ibu boleh mengirimkan permohonan doa ya lewat layar chat. Silakan saudara bisa kirimkan permohonan doa saudara-saudara. Malam ini kita akan berdoa ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mendengarkan doa anak-anaknya yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Ya, Bapak Ibu bisa kirim di depan layar monitor dan kita akan berdoa bersama-sama malam ini. Kuasa Tuhan bekerja menghampiri engkau. Haleluya. Mari saudara-saudara kita satu dalam doa. Oh Jesus. Mari Tuhan malam hari ini Tuhan memberkati Ibu Lydia Eka yang sedang kau pakai untuk memimpin ibadah ini sebagai host dari awal sampai pada penghujung acara ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan melihat hatimu Bu Lydia Eka. Tuhan melihat apa yang ada di dalam pergumulanmu, permohonanmu hari ini. Tetap percaya ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan, semua tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan satu persatu di dalam nama Yesus. Kuatkan hatimu, Tuhan apa yang tadi engkau kemukakan, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan, Tuhan mewujudkan akan permohonan doamu di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan akan ubahkan segala sesuatu yang tersembunyi, yang tersimpan, yang terselubung. Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Tetap percaya bahwa kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Tetap percaya Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan akan bertindak memberi engkau pertolongan. Jangan takut. Tetap percaya bahwa kebenaran itu akan dinyatakan Tuhan. Kuatkan hatimu saat ini. Teguhkan imanmu. Bahwa semua yang engkau lewati dari waktu ke waktu, semuanya Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan nyatakan itu di dalam nama Yesus. Tetap percaya, Tuhan beri engkau pertolongan pada waktunya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk suami, Pak Eka, untuk semua anak mantu dan cucu, semua dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan membawa semuanya berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran akan membebaskan, akan melepaskan, akan memberikan kekuatan, kemenangan.
terang kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidupmu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan sedang menaruh belas kasihan di hatimu, sehingga belas kasihan Tuhan itu akan mengalir kepada orang-orang yang kau jumpai di dalam nama Yesus, dan mereka akan merasakan sentuhan-sentuhan zaman kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk beberapa waktu ke depan ini, Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib yang belum pernah kau lihat dengan mata, yang belum pernah kau dengar dengan telinga, yang belum pernah timbul dalam hatimu. Tuhan sudah kerjakan itu. Bahkan Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kau pikirkan atau doakan. Tetap percaya, tahun 2023 ini adalah tahun kemenangan, tahun pemulihan bagimu dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bu Lydia Eka, suami, anak, mantu, cucu, pekerjaan mereka, keuangan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu itu. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami percaya kalau Tuhan sudah mengendaki sesuatu akan terjadi dalam hidupmu, maka tidak ada yang bisa menghambat itu bagimu. Tetap percaya, kau lakukan bagianmu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya bagimu. Di dalam nama Yesus. Tuhan mari berkati sahabat-sahabat terkasih yang hadir pada malam hari ini juga. Tuhan berkati Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, berkati Ibu Nini Herawati, berkati Ibu Lina Koswandi dengan keluarga mereka, anak, mantu, cucu. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan Ibu Nini, Tuhan sembuhkan Ibu Jajuk, Tuhan sembuhkan Ibu Lina di dalam nama Yesus. Oh haleluya, berkati keluarga besar Koswandi yang ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Bali dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau berjalan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus, segala penghambat, penghalang apapun tidak akan bisa menghambat langkah-langkahmu bersama dengan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Dan Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Tetap mencintai Tuhan, karena Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak akan berkurang-kurang. Tuhan akan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Tuhan akan membuat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan akan membuat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan akan membuat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau mengalami damai sejahtera dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Dan Tuhan akan berikan terus hati yang mendengar firman, telinga yang mendengar firman. Dan firman itu akan meng-create, firman itu akan menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Akan ada terobosan-terobosan dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Kuatkan hatimu, tetap percaya anak, mantu, cucumu hidupnya terjamin, hidupnya terpelihara. Karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku dan mulia, dan engkau adalah harta kesayangan Tuhan. Tetap percaya di dalam nama Yesus. Doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar itu. Tuhan jamah anak Dev, Tuhan jamah anak Eleanor, Tuhan jamah anak Kimberly, Tuhan jamah juga Tuhan. Oh Tuhan, anak cucu keluarga besar Koswandi di mana saya mereka berada. Semua aman dalam perlindungan Tuhan, punya masa depan penuh harapan. Akan dipakai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak ini lahir dari benih ilahi, dari orang tua yang sungguh cinta Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa juga untuk Ibu Weli Hukubun. Kami bersyukur buat kesaksian dia. Tuhan akan terus tambahkan itu lagi Bu Weli. Tuhan akan tambahkan lagi kesembuhan. Tuhan akan tambahkan lagi mujizat. Tuhan akan tambahkan kekuatan. Tuhan akan tambahkan pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Engkau akan lihat hal-hal yang ajaib akan terjadi dan selalu terjadi. Karena Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat kerinduanmu untuk terus mau belajar, menggali, mencari firman Tuhan. Tuhan akan singkapkan rahasia-rahasia ilahi bagimu. Tetap percaya, Ibu, jaga hatimu, tetap engkau mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar itu. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, Tuhan kerjakan itu. Bahkan apa yang tidak kau pahami, Tuhan akan nyatakan itu. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan singkapkan itu dalam nama Yesus. Engkau akan merasakan hal-hal yang lebih dahsyat lagi dari yang sebelumnya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sedang pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Mujizat-mujizat kesembuhan akan melenyapkan segala penyakit, segala kuman, virus, apapun bakteri dalam tubuhmu. Aku berkata hari ini tidak akan batuk-batuk lagi yang bertahak, yang mengeluarkan darah. Tidak akan terjadi lagi kepala yang pusing di dalam nama Yesus. Kalau ini ada intervensi daripada roh jahat, engkau dengar iblis, lepaskan cengkeramanmu dari Ibu Weli di dalam nama Yesus. Karena dia adalah biji mata Tuhan,
Permuliakan dia Bapak, namamu dipermuliakan. Jangan takut Bu Beli, Tuhan berkati Pak Wahyu Kubun, Tuhan berkati cucu-cucumu, anak Arsenio, anak Kasih, Aldo, dan semuanya diberkati Tuhan. Ibu Erna, untuk Pak De Fretes, Tuhan berkati Pak Stephen De Fretes, berkati semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menggenapi janjinya dalam hidupmu. Tetap percaya, Pak Darmawan, dalam nama Yesus. Tuhan sedang menjumpai engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadi perisai dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Tuhan menjadi kota benteng dalam hidupmu. Tuhan menjadi tanduk keselamatan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, sekarang kibarkan panci-panci kemenangan. Di dalam nama Yesus, pakai perisai iman itu. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang memperlengkapi engkau dengan senjata Allah, sehingga engkau akan maju bersama dengan Tuhan. Engkau akan melawan segala roh-roh jahat, engkau akan melawan segala kelemahan dan sakit penyakit. Dan hari ini nyalakan api doamu. Kobarkan rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Ketika rohmu menyala-nyala, tidak ada kekakuan, tidak ada kevakuman, tidak ada hal yang menghambat langkah-langkahmu bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat di dalam nama Yesus, ada kobaran-kobaran yang luar biasa akan sedang membara dalam hatimu, sehingga membuat engkau tidak akan tahan. Engkau di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bawa engkau ke puncak kemuliaan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat hal-hal yang sudah hilang dari hidupmu. Tuhan akan bawa itu. Hal-hal yang rasanya engkau sepertinya orang bilang terlambat, tapi ini waktunya. Tuhan akan tuntun engkau untuk engkau menjumpai kembali apa yang sudah diambil musuh, apa yang sudah dicuri musuh. Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Tuhan akan pulihkan keuanganmu, Tuhan akan pulihkan kesehatanmu, Tuhan akan pulihkan segala sesuatu. Dan rencana pernikahanmu untuk bulan Desember tanggal 2, semuanya diatur oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, persiapkan hatimu, persiapkan hidupmu, kuduskan Kristus dalam hidupmu. Dan engkau akan lihat, mujizat di Kana itu akan terjadi dalam kehidupan pernikahanmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati persiapan bersama Ibu Hana Nova, pakai mereka menjadi alat di kota Medan bagi kerajaan Allah. Tuhan berkati semua yang sudah hadir malam ini. Ibu Marta, aliran kesembuhan juga mengalir atasmu, atas anak dan cucu-cucumu semua terpelihara. Jangan takut Ibu, sampai masa tua dan putih rambutmu. Tuhan berkata, aku menggendong kamu. Tuhan jamin engkau di hari tuamu. Engkau tidak akan sekali-kali ditinggalkan Tuhan, dan Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Ada tangan yang tidak terlihat yang sedang memegang engkau, sedang menggenggam engkau, sedang membawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari berkati semua yang sudah hadir malam hari ini. Berkati Ibu Sinta, berkati anak-anak kami, Yohan, Cindy, James, berkati teman-teman yang tidak sempat hadir oleh karena kesehatan mereka terganggu. Tuhan sembuhkan Ibu Indriani, Tuhan sembuhkan juga Ibu Ratna Marina, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ibu Lea, Tuhan sembuhkan yang lain, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan sembuhkan Ibu Nyo yang ada di Nganjuk, sembuhkan Bapak, sembuhkan Ibu Linda Effendi dalam nama Yesus, sembuhkan Ibu Joyce. Terima kasih siapapun yang sakit malam ini, Tuhan sembuhkan mereka. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir malam ini. Kami doakan juga Tuhan menantu Ibu Indriani sembuhkan Christian, dan kami percaya Tuhan juga sudah sembuhkan ya Tuhan sahabat-sahabat kami yang sudah sakit, Tuhan sudah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sembuhkan juga Bu Roselin, Pak Bruri di Jerman, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah pelayananmu. Sekali Tuhan memberkati engkau, tetap untuk selama-lamanya Tuhan berkati engkau bersama anak cucumu. Semua yang percaya, Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Darmawan, Bu Lili, Bu Jaji, Bu Lina. Sama-sama Bu Beli, Bu Lydia Eka. Terima kasih. Ya. Pak Darmawan. Tetap semangat Pak Darmawan. Berkati. Amin. Berkati semuanya. Berkati semuanya. Bu Sinta. Ya, salam Bu Beli. Ya, salam semuanya. Ya, Bu Jacu. Bu Lydia Eka, Bu Nini, Bu Jacu, Pak Darmawan. Salam buat semua di rumah ya, teman-teman. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati.
God malam. bless you all. God bless Ya, you. selamat beristirahat teman-teman ya. Bye. Bye-bye. Pastor. Bye. Sama-sama Pak Darmawan. Tuhan berkati Pastor, Tuhan berkati. Sama-sama, salam buat Bu Hana Nova. Sini ini salam buat Michael dan Denny ya. Ya, makasih Pak John. Ya, salam buat Ferry Berkati. semuanya deh. Oke, God bless you. Tuhan berkati Bye-bye. semua Bapak Ibu. Amin. Ya, Shalom. amin. Salam.